Jadi pada suatu ketika datanglah seseorang ke tempat Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala anhu. Orang yang datang ni tak jauhlah rumahnya dari Imam Syafi'i. Ibarat kita tinggal satu komplek lah gitu. Datang dia. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Syekh, tolong beri aku nasihat. Semoga nasihat Syekh ini menjadi obat penawar terhadap masalah rumah tangga saya. Semoga nasihat Syekh jadi solusi. Masalahnya apa? Kata Imam Syafi'i. Begini Syekh, saya dengan isteri saya tu Syekh tak pernah akur. Kata Imam Syafi'i begini, kalau boleh aku tahu, kata Imam Syafi'i, kau bekerja kan sehari-hari? Bekerja Syekh. Kalau boleh aku tahu berapa gaji sebulan? 5 dirham Syekh. Oh 5 dirham. Begini, supaya rumah tanggamu tenang, temui induk semang kau sekarang, temui majikan kau. Kenapa Syekh? Nanti setelah bertemu, bilang sama dia supaya gajimu dikurangi 1 dirham. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah yang berbahagia, apa itu rezeki? Rezeki segala pemberian dari Allah Ta'ala yang bermanfaat bagi manusia. Apakah itu makanan, minuman, harta, urusan lancar, pikiran tenang, hati yang lapang, termasuk juga ilmu, keluarga. Itu semua adalah rezeki. Maka kita bisa memahami dari definisi di atas bahwa rezeki itu luas. Rezeki itu banyak macamnya. Tapi mohon maaf, kebanyakan manusia menyempit-nyempitkan makna rezeki. Menurut kebanyakan manusia, rezeki itu satu saja, harta. Atau kalau kita bagi dua, boleh. Uang, harta. Harta, uang. Kalau ada uang, ada harta, berarti ada rezeki. Tak ada uang, tak ada harta, berarti kurang rezeki. Begitu kebanyakan manusia menyempitkan makna rezeki. Hanya dua saja, uang, harta. Sekali lagi, rezeki itu sangat luas. Pikiran tenang, lancar urusan, badan sehat, dapat duduk majlis ilmu, termasuk harta dan uang, itu semua adalah rezeki. Jemaah berbahagia, rezeki itu misteri. Apa maksud misteri? Tak tahu kita berapa jumlahnya. Dan Allah tak pernah kasih tahu ke kita, makanya kita tak tahu. Tapi Allah Ta'ala tahu. Ada di mana-mana itu. Ada di mana-mana. Tapi untung Allah tak kasih tahu. Sempat Allah kasih tahu jatah rezeki kita, bisa bahaya kita. Bahaya Pak Ustaz? Bahaya. Contoh, tetangga kita rezekinya 10 miliar selama hidup. Kan Allah kasih tahu kan, rezeki kita 5 miliar. Kira gimana kita mandang tetangga kita? Senang atau tak senang? Jujur aja. Itu jujur namanya. Tetangga 10 miliar, awak 5 ya. Kira senang tak kita tengok tetangga kita? Tidak lah. Saja masuk sok pula, awak senang pun Ustaz, cito dia. Cemburu kita, iri kita, dengki kita. Bahkan kita mungkin protes ke Allah. Masa dia 10 ya Allah, aku 5 ya. Sedangkan Allah tak kasih tahu aja kita cemburu kadang-kadang sama orang, apalagi Allah kasih tahu. Jadi besar hikmahnya kenapa rezeki itu Allah tak kasih tahu. Atau ada jemaah yang dikasih tahu oleh Allah Ta'ala? Ada?
Ada jemaah? Dapat WA mungkin ada. Tak ada kan? Dan ketahuilah jemaah, rezeki itu seiring sejalan dengan ajal. Apa maknanya? Habis rezeki sampai ajal. Selagi ada rezeki belum sampai ajal. Ada hadis Ustaz, ada. Siapa perawinya? Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Inna ahadakum la yamuta hatta yastakmila rizqa. Sesungguhnya kamu tak mati sebelum sempurna rezeki. Kalau dah sempurna rezeki baru mati. Sebelum habis jatah rezeki belum mati. Terbayang tak jemaah kalau Allah kasih tahu jatah rezeki kita? Umpamanya Bapak Anton, ada nama Anton sini. Kalau ada kita rubah contohnya. Tak sedap pula perasaan saya. Anton rezekinya 5 miliar. Pak Anton sudah menghabiskan 4 miliar 999 juta. Berapa tinggal lagi itu? Berapa tinggal lagi? 1 juta lagi. Tak lama habis 1 juta tu mati Pak Anton. Sedap tak kalau Allah kasih tahu jatah rezeki kita? Tak sedap, tak seru. Umpamanya si Badu, Allah tetapkan rezekinya 10 miliar selama hidup. Dia sudah makai 9 miliar 999 juta 900 ribu. Berapa tinggal lagi? 100 ribu. Dibeli sate 10 bungkus, mati. Karena jatah rezeki sudah habis, kita pun kita dah bacakan hadisnya. Ada cerita jemaah. Cerita ini disampaikan oleh Syekh Saleh Al-Ghamisi. Ceritanya singkat ya. Ada seseorang jatuh ke dalam sumur. Begitu dia jatuh, minta tolong dia. Tolong. Orang pun datang menolong. Lalu kaum muslimin, kaum muslimat ditolong, dia pun selamat naik ke atas sumur. Sampai atas sumur, apa katanya? Aku mau minum, tapi aku minum susu. Begitu selamat dari sumur tadi, dia minta minum, tapi dia bilang segelas susu. Jemaah, lalu diberikanlah kepadanya segelas susu. Lalu orang bertanya, gimana ceritanya kok bisa jatuh? Dia pun bukan sekedar bercerita, tapi menyampaikan kronologinya sekalian dengan prakteknya. Dia bukan hanya sekedar bercerita tentang kronologi, dia praktekkan. Aku berjalan katanya sampai pinggir sumur, lalu masuk ke dalam. Pas masuk ke dalam dia menceritakan itu, mati jemaah. Apa maknanya? Tadi masuk sumur juga, kenapa belum mati? Masih ada rezekinya segelas susu. Udah dapat rezeki segelas susu sebagai jatah terakhir, habis. Ajal pun tiba. Jadi rezeki itu misteri. Apa yang saya maksud misteri tadi? Allah tak kasih tahu berapa jumlahnya. Kalau Allah kasih tahu tadi, cemburu kita, dengki kita. Kalau Allah kasih tahu, tinggal 100 ribu lagi. Sampai kapan jemaah menahan 100 ribu ni? Aku biar lama berapa aku tak pakailah 100 ribu ni. Bisa memangnya? Pasti kita beli sate 10 bungkus ya. Pas sate makan, innalillah. Jemaah, setiap makhluk hidup Allah dah tanggung rezekinya. Jangankan kita manusia. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tak seekor pun binatang melata di bumi kecuali Allah urus rezeki. Cacing, maaf, entah mana kepalanya, entah mana ekornya. Tak ada kaki dan tangannya, entah mana hidungnya, entah mana matanya. Allah urus rezekinya. Kalau seekor cacing, boleh cacing paling kecil sampai cacing paling besar, Allah urus rezeki. Allah pasti juga urus rezeki kita. Jadi apa maksud Ustaz?
Usah dia risau betul. Risau juga, dia risau sikit aja dah. Usah risau usah risau banyak. Kata Imam Syafi'i, kamu tak tahu alamat rezekimu, tapi rezeki tahu alamatmu. Mantap kata Imam Syafi'i. Kamu tak tahu alamat rezekimu, tapi rezeki tahu alamatmu. Tidak pernah tertukar. Betul. Tak pernah tertukar. Karena rezeki tahu alamat kita. Kita tak tahu alamat rezeki. Makanya kadang-kadang kita cari rezeki di laut, tak dapat. Rupanya rezeki awak di hutan kan. Kalau tahu di hutan, ngapain kita ke laut? Tentu langsung aja kita ke hutan kan gitu. Awak cari rezeki dalam tanah, tak di dalam tanah, di atas langit rezeki kita upaya. Kalau tahu di atas langit, langsung aja atas langit. Tapi kenapa cari sana, cari sini? Itu bukti kita tak tahu rezeki kita di mana, tapi rezeki tahu di mana kita. Jemaah. Oh jemaah. Macam tak ada rezeki, jemaah saya tengok payah manggil. Orang dalam Al-Quran disebut oleh Allah ingin lari dari kematian. Tapi bisa lari? Tak bisa. Qul innal mauta alladhi tafirruna min fa innahu mulaqikum. Katakan, sesungguhnya kematian yang kamu lari menghindari diri, kematian tetap menemuimu. Apa maknanya? Seperti apa awak lari dari kematian, begitu juga kita tak bisa lari dari rezeki. Lari awak dicari rezeki itu awak. Jadi seperti apa kita tak bisa menghindar dari kematian, begitu juga kita tak bisa menghindar dari rezeki kita. Tetap dicarinya kita. Kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang berbahagia. Saya teringat ada riwayat Nabi Sulaiman tu kan pandai berbahasa hayawan. Pada suatu hari dia bercerita sama semut, "Mut, berapa makan kau sehari?" Kata semut, "Sebutir gandum." "Oh, kalau begitu," kata Sulaiman, "aku ajalah ngasih kau makan." Karena Nabi Sulaiman ni kaya memang. Dia banyak ngasih makan orang. Bahkan Nabi Sulaiman pernah nak ngasih makan seluruh makhluk hidup, saking kaya. Jadi singkat cerita, dimasukkan Nabi Sulaiman semut dalam toples, kemudian diberikan sebutir gandum. Kenapa sebutir? Karena makan semut tu sehari sebutir. Tapi begitu Sulaiman ngasih sebutir, semut makan cuma separuh saja. Lalu Sulaiman nanya, tapi sebutir, kenapa kau makan separuh aja? Apa jawaban semut? Sengaja aman. Dia panggil ujung Sengaja aman ku makan separuh aja. Kenapa? Untuk besok separuh. Kata Nabi Sulaiman, kan aku yang ngasih makan, kau tiap hari sebutir, tenang aja lah, kata Nabi Sulaiman. Kata semut, tak, aku makan separuh, aku sisakan untuk besok separuh. Kenapa begitu? Sulaiman, kalau Allah ngasih aku sebutir sehari, aku pasti habiskan. Karena Allah tak pernah lupa denganku. Besok Allah kasih lagi, aku habiskan lagi. Kenapa aku pede betul habiskan? Karena Allah tak lupakan aku. Besok Allah kasih lagi. Tapi sama kau aku ragu, Sulaiman. Kalau aku habiskan sebutir ni, tu kau lupa sama aku besok. Apa aku makan lagi? Aku mewanti-wanti itulah. Mana tahu kau lupa. Aku makan separuh. Besok masih ada stok separuh. Apa maksudnya? Nabi Sulaiman walaupun kaya macam itu, semut ragu kepadanya. Tapi kepada Allah sedikit pun semut tidak. Jadi begitu maksudnya. Apa maksudnya? Usah ragu. Allah sudah jatahkan rezeki kita, cuma berapa misteri. Lalu bagaimana caranya? Apa pintu rezeki itu? Tetap kita cari pintunya agar dia masuk lewat pintu itu. Yang pertama, pintu rezeki itu bekerja. Bekerja tetap. Dalilnya banyak dalilnya.
Apa di antaranya? Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 105. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakan, bekerjalah kamu, maka Allah Subhanahu wa taala melihat pekerjaanmu. Allah melihat, Rasul melihat, orang-orang beriman juga melihat. Jadi jelas dalam ayat ini Allah suruh kita bekerja. Tak boleh kita memalas. Kaum muslimin, apa dalil yang lain? Fa iza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah. Surah Al-Jumu'ah. Apabila selesai salat, bertebaran kamu di muka bumi, kata Allah. Cari karunia Allah, cari rezeki Allah. Ustaz, hadisnya ada. Oh, hadis lebih banyak lagi. Kaum muslimin, Rasulullah bersabda, hadis riwayat Imam Tabrani, man amsa kallan min amali yadayhi amsa maghfirullah. Siapa yang pulang di waktu petang dalam keadaan penat bekerja, petang itu juga Allah ampuni dosa. Masya Allah. Capek kita bekerja dengan dua tangan kita, pulang waktu petang. Petang itu juga Allah ampuni dosa kita. Tapi dengan catatan, kerjanya ikhlas, mencari rezeki untuk menafkahi anak istri. Mencari rezeki itu jihad, pahalanya besar. Makanya orang keluar mencari rezeki itu bernilai jihad. Tapi dengan catatan yang dicari halal, niatnya karena Allah. Andai pun tak dapat, tak rugi. Kenapa? Ada ampunan. Apalagi kalau dapat rezeki, dapat ampunan. Rasulullah SAW pada suatu ketika berjabatan tangan dengan sahabat. Sahabat begitu jabatan tangan dengan Rasul, dia mau tarik tangannya, tapi tetap Rasul pegang. Kenapa sahabat tadi menarik tangannya? Dia segan, tangannya kasar, sementara tangan Rasulullah lembut. Segan dia, tapi Rasul tetap memegang tangannya walaupun kasar. Rasulullah melihat punggung tangannya hitam, telapaknya keras. Tanya Rasulullah bukan tak tahu nih, saudaraku, sahabatku, kenapa tanganmu begini keras? Ya Rasulullah, ini tangan memecah batu, cari nafkah untuk anak istri. Apa kata Rasulullah? Inilah tangan yang akan menarik engkau nanti ke dalam surga. Artinya bekerja itu berpahala, mencari nafkah itu ibadah. Kita sudah katakan tadi, nilainya jihad. Dan ini adalah pintu rezeki. Semakin kita bekerja, walaupun rezeki itu misteri, berarti kita sedang membuka pintunya. Untung, begitu pintunya terbuka, rezeki tinggal berarti kalau tak bekerja, pintunya tertutup. Kalau pintu tertutup, macam mana rezeki nak masuk? Karena Allah yang suruh kita bekerja. Tapi dengan catatan, bekerja kerja yang halal, sesuai syariat, hasilnya mendodo sawit pekerjaan tak tu? Mendodo sawit pekerjaan tak? Tapi yang didodo sawit awak. Kalau sawit orang didodos, kerja juga, tapi kerjanya tidak tak baik, hasilnya tidak baik. Kaum muslimin, kaum muslimat, berdagang itu pekerjaan tak? Pekerjaan. Bahkan kata Rasul, pedagang yang jujur nanti dalam surga bersama para nabi. At-tajirul amin ma'an nabiyyin. Pedagang yang jujur, at-tajiru as-sadiqul amin, pedagang yang jujur, yang dipercaya, nanti kata Rasulullah bersama nabi di surga. Bayangkan. Berarti menjadi pedagang itu pekerjaan mulia. Lalu gimana caranya? Sekilo 10
10 on. Tapi kalau sekilo 7,5, tak jadi. Jadi pintu rezeki bekerja, tapi pekerjaannya baik, hasilnya apa? Baik. Kaum muslimin, tadi kita sudah sebutkan rezeki itu banyak macam ragamnya. Ada tadi rezeki itu harta, ada rezeki itu badan sehat, ada rezeki itu urusan lancar. Tapi kalau ada orang harta banyak, badan sehat, urusan lancar, pikiran tenang, wah ini banyak betul lah dapat rahmat Allah Ta'ala ni. Alhamdulillah. Kaum muslimin, kaum muslimat. Tapi bisa jadi ada orang banyak rezeki, urusan tak lancar. Atau banyak rezeki tapi tak mendapatkan ketenangan. Tapi ada orang urusan lancar, pikiran tenang, harta banyak, ada juga. Saya nak sampaikan sebuah cerita aja, Mak. Tak pernah saya sampaikan, tak belum. Anggap belum aja lah, jemaah. Jadi pada suatu ketika datanglah seseorang ke tempat Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala anhu. Orang yang datang ni tak jauh lah rumahnya dari Imam Syafi'i. Ibarat kita tinggal satu komplek lah gitu. Datang dia. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Syekh, tolong beri aku nasihat. Semoga nasihat Syekh ini menjadi obat penawar terhadap masalah rumah tangga saya. Semoga nasihat Syekh jadi solusi. Masalahnya apa? Kata Imam Syafi'i. Begini Syekh, saya dengan isteri saya tu Syekh tak pernah akur. Kelahi tiap hari, bertengkar terus. Anak-anak pun ikut-ikutan pula bertengkar, tengok kami suami isteri bertengkar. Seminggu tu Syekh kami bertengkar 8 hari. Bayangkan, berlebih sehari. Gawat masalahnya. Seminggu 8 hari bertengkar. Iya kan? Gawat tak tu Pak Haji? Berat tak kes itu? Kaum muslimin, kaum muslimat, Imam Syafi'i ilmu, amal, ini semuanya dia miliki. Tentu firasatnya tajam kan? Apalagi memang dia satu komplek lah kalau dibawa zaman sekarang. Kata Imam Syafi'i begini, kalau boleh aku tahu, kata Imam Syafi'i, kau bekerja kan sehari-hari? Bekerja Syekh. Kalau boleh aku tahu berapa gaji sebulan? 5 dirham Syekh. Oh 5 dirham. Begini, supaya rumah tanggamu tenang, temui induk semang kau sekarang, temui majikan kau. Kenapa Syekh? Nanti setelah bertemu, bilang sama dia supaya gajimu dikurangi 1 dirham. Minta ke induk semangmu itu supaya gaji dikurangi 1 dirham. Kira aneh nak nasihat ni jemaah? Aneh nak kira? Aneh ya? Harusnya Imam Syafi'i nyuruh bertemu majikan, 5 tu sikit tu. Itu makanya tak tenang mungkin. Kau datang ke rumah majikan minta tambah 2 supaya 5-7 dirham sebulan. Tapi Imam Syafi'i tak begitu nasihati. Temui majikanmu, minta kurang 1 dirham. Orang tadi manut, ngikut, nurut. Pergi dia ke rumah majikannya. Kalau model-model kita tak bisa dapat nasihat macam ini. Imam Syafi'i itu kita nasihati. Syekh sadar nak Syekh? Masa Syekh suruh saya temu majikan saya minta turun gaji? Syekh sadar nak? Imam Syafi'i itu kita nasihati. Tapi orang ni patuh. Sampai ke rumah majikannya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Majikanku, ya begini, biasanya saya sebulan kan dapat gaji 5 dirham. Besok kasih aja sebulan 4 dirham.
turunkan 1 dirham. Kata majikannya, siap. Majikan ni kalau minta turun siap-siap Kalau minta naik agak-agak payah sikit. Kalau minta turun, pasti turun jam tu juga. Cuma majikan ni tak pula bertanya dah. Orang biasanya minta naik, kau minta turun kan gitu. Ni tak main siap Pulanglah dia. Singkat cerita, setelah sebulan dikasih gaji 4 dirham. Jemaah, rumah tangganya sudah mulai tenang. Kemarin 5 ribut, sekarang 4 tenang. Kemarin waktu rumah tangganya sedang parah-parahnya, berapa lama mereka bertengkar dalam seminggu sekarang tinggal 5 hari lagi. Begitulah contohnya, udah kurang 3 hari, 5 hari lagi. Alhamdulillah. Ingat, rezeki itu tadi termasuk ketenangan batin. Ingat itu. Kaum muslimin, kaum muslimat. Dia datang lagi ke rumah Imam Syafi'i. Syekh, alhamdulillah Syekh, kemarin seminggu 8 hari kelahi, sekarang 5 hari lagi Syekh. Udah kurang 3 hari. Kasih lagi nasihat Syekh, semoga rumah tangga saya ini betul-betul aman Syekh. Kata Imam Syafi'i, temui lagi majikan. Ngapa Syekh? Minta kurang lagi 1. Agak-agak berat nasihat macam ini. Tapi dia patuh. Dia pergi lagi ke rumah majikannya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Majikanku, ya, kemarin gajiku 5 kan? Ya, sudah tu 4 kan? Ya, besok kasih 3 aja. Kata majikannya, siap. Majikan tanya lah, mengapa gitu? Main siap. Kaum muslimin, kaum muslimat. Setelah sebulan bekerja, dikasih gaji 3 dirham, dibawa pulang. Allahu Akbar. Dia mendapat rezeki lebih hebat daripada uang dan harta. Rezeki bernama ketenangan. Kemarin 5 ribut, sekarang 3 tenang. Tak ada kekelahi lagi. Kemarin panggil kau, ya panggil ang sama suami. Ang mangang kau katanya ke suaminya. Kau mangga kau kata ke bininya. Main kasar ya mah. Sekarang udah pakai yang beb ya mah. Pakai yang beb. Manggil istrinya say. Kata suami, kata istrinya, ya say katanya. Masya Allah. Macam sudah je kabul je mah. Tenang sekarang. Dia kaget juga, kok bisa. Ini rezeki je mah. Akhirnya dia pergi lagi ke rumah Imam Syafi'i. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Syekh, nasihatmu luar biasa Syekh. Memang betul-betul jadi obat penawar, sembuh penyakit rumah tangga saya. Syekh, kami tak ada kekelahi lagi Syekh. Udah pakai yang beb kami sekarang Syekh. Udah cipika-cipiki, cium pakai telapak tangan, punggung tangan. Kata Imam Syafi'i, alhamdulillah. Imam Syafi'i memberi nasihat. Tapi aku bingung sih. Apa lagi kau bingung kan? 5 ribut 3 kok tenang. Tadi kan saya katakan, mereka kan sekomplek. Sedikit banyak Imam Syafi'i tahu kan. Waktu kau bergaji 5, ada 2 dirham yang tak baik kau bawa pulang. Yang tak baik yang kau bawa pulang itulah membuat rumah tanggamu tak tenang. Sekarang kau bergaji 3, berarti yang 2 tu tak kau bawa pulang. Yang kau bawa pulang yang baik-baik aja, maka rumah tanggamu tenang. Dari mana pula Syekh tahu yang 2 tu tak baik? Tahulah. Kau aku tengok kalau pergi kerja lambat, balik cepat, isi absen aja, batang hidung tak nampak. Banyak kan kadang macam itu je mah. Isi absen, itu balik. Kapan isi absen lagi? Absen nak pulang. Banyak model tu je mah. Jadi selagi kau dah pergi lambat, balik cepat, kau terima tetap juga sebanyak 5, kau membawa yang tak baik pulang. Makanya rumah tanggamu tak tenang. Sekarang kenapa tenang? Yang kau bawa balik memang sedikit, tetapi Allah ganti dengan rezeki lebih hebat. Ketenangan ji. Ingat tadi rezeki, segala
pemberian dari Allah kepada manusia yang mendatangkan manfaat. Kan itu definisi tadi. Harta, badan sehat, urusan lancar, kan gitu. Moga-moga semuanya ada pada kita ya Pak. Kalaupun tak ada, dapat 3 jadilah. Urusan tak lancar, pikiran tak tenang, tak ada uang, banyak betul tak ada. Menderita lah kita macam ini. Berarti tertutup pintunya. Mungkin penyebabnya tak dibuka. Nah, maka membuka pintu rezeki pertama bekerja. Dicari, Ustaz. Yo Pak. Dicari. Jadi ada orang mengatakan, Ustaz, apa namanya itu? Tidak akan kemana, rezeki itu tidak akan kemana. Salah tu ya Ustaz. Di asbab mendapatkannya tetap dilakukan. Asbab mendapatkannya tetap dilakukan. Artinya walau Allah Ta'ala sudah tentukan tadi, tapi kan ingat misteri tadi kan. Walaupun kita tak tahu tempatnya, cari. Tapi rezeki tahu di mana alamat kita. Akan begitu kaum muslimin. Bahkan kita tak bisa lari dari rezeki sebagaimana kita tak bisa lari dari kematian. Begitu kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Baik jemaah, yang kedua, pintu rezeki itu silaturrahim atau silaturrahmi. Apa dalilnya? Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asari falyasil rahimah. Siapa yang senang Allah lapangkan rezekinya, Allah panjangkan umurnya, jaga silaturahim. Apa maknanya? Silaturahim itu pintu rezeki. Kalau dijaga, terbuka pintunya. Kalau tak dijaga, tertutup pintunya. Nah, sekarang rahim itu apa? Rahim itu hubungan nasab yang masih ada pertalian darah. Itu namanya rahim. Siapa-siapa je tu pusat. Ke atas ayah, mak, atuk, nenek. Ke bawah anak, cucu, cicit. Samping kanan, samping kiri, abang, kakak perempuan, adik lelaki, adik perempuan. Itu rahim tu. Apa rahim tadi? Ada pertalian darah, nasab. Termasuklah hubungan rahim kita siapa? Adik beradik mak, adik beradik ayah atau bapa. Itu tu jaga baik-baik. Itu pintu rezeki. Ketika kita jaga, berarti pintu terbuka. Kalau tidak dijaga, kita khawatir pintunya tertutup. Cuma di Indonesia, makna silaturahim tu luas betul jangkauannya. Ada acara di Hotel Pangeran, acaranya silaturahmi Ikatan Keluarga Kabupaten Tanah Datar. Mak, ramainya ayah dia, ramainya bininya, ramai betul atuk neneknya, banyaknya anak dia. Karena silaturahim Ikatan Keluarga Kabupaten Tanah. Silaturahmi itu tadi ke atas siapa? Ayah, mak, atuk nenek. Ke bawah anak, cucu, cicit. Samping kiri abang, adik. Kemudian adik beradik mak, adik beradik ayah. Ternyata ada silaturahim tingkat kabupaten. Berarti banyak ayahnya tu. Itu namanya persaudaraan. Kalau saudara tak memandang suku, bangsa, bahasa lagi. Bahkan ada namanya saudara sesama tak peduli lagi lelaki perempuan, tua muda, Islam non muslim. Bahkan kita bersaudara dengan alam ini. Tapi kita tak bahas itu. Itu hanya istilah. Tapi yang paling tepatnya kalau dah banyak-banyak, bukan silaturahim namanya. Silaturahim tu yang tadi. Itu tu dijaga. Gimana cara menjaganya? Ini contoh. Datanglah abang ke rumah kita, datang adik ke rumah kita. Usah risau. Menelponlah abang, menelponlah adik. Atau dia tak menelpon, tiba-tiba datang aja. Bagaimana perasaan kita?
mesti senang, mesti bahagia. Ini pintu rezeki ni. Kalau kita senang, kita bahagia, berarti terbuka pintu tu. Kalau terbuka pintu, nanti rezeki masuk. Jangan risau. Kenapa Pak Haji? Ada orang begitu abangnya datang, adiknya datang, baru minggu kemarin datang pula lagi. Katanya dalam hati, ini duit lagi nampaknya ni. Nanti tiketnya awak pula belikan. Kalau risau-risau macam itu, berarti tertutup. Kalau tertutup, macam mana rezeki nak masuk? Senang-senangkan. Apalagi kalau memang bisa menyenangkan dia, ya tak? Bahkan kalau pun tak kaya-kaya kali kita, datang abang adik kita, tetap kita layani semampu kita. Jangan pura-pura tak mampu. Jangan pura-pura tak bisa. Apalagi kalau yang datang tu ayah mak kita. Jangan terjadi seperti ada sebagian orang, semoga tak terjadi sama kita. Begitu ayah maknya datang, nelponlah dulu ayah maknya. Assalamualaikum nak, Waalaikumsalam. Ni ayah sama mak, rencana besok nak pekan baru tempat kau. Macam mana mak ya, aku agak sibuk sekarang mak, katanya. Tundalah dulu ya mak, katanya. La ilaha illallah. Sibuk pun kita, kalau dia nak datang, terima. Nanti dah sampai ke rumah, ya ceritakan saja sebenarnya. Ini belum datang maknya lagi. Mak, bisa tunda dulu, saya sibuk sekarang macam-macam. Kalau dah datang ayah mak kita, datang. Yang tak sedapnya lagi, begitu ayah maknya datang, belum terduduk, kira-kira berapa lama ayah sini nanti sama mak, katanya. Bila balik? Rencana ayah maknya seminggu nak jalan rumah dia. Tapi begitu anaknya nanya, apa kata maknya? Besok pagi mak sama ayah balik lagi, katanya. Ayah mak kita kan sensitif je mak. Sensitif dia. Tentu yo kita anak dia tak baru datang ditanya biro balik. Kata ayah maknya, rencana nak seminggu ni, besok balik. Kenapa? Ayam payah nak masuk kandang, katanya. Itik juga tak ada, dibikin-bikinnya alasan lagi. Memang tak jatuh air matanya keluar, tapi mungkin jatuh ke dalam. Berarti pintu rezeki jenis kedua tertutup. Tapi kalau dijaga, terbuka. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadis sudah kita bacakan. Jamaah kaum muslimin, kaum muslimat. Jadi itu adalah pintu rezeki. Yang ketiga, ini dia. Pintu rezeki itu orang yang rajin beribadah. Apa hadisnya? Ini hadis qudsi. Hadis qudsi itu apa? Redaksinya dari Rasulullah, maknanya dari Allah, itu hadis qudsi. Jemaah dengarkan hadisnya. Ya bani Adam, Allah berfirman, hai manusia, tafarraq li ibadati amla sadraka ghinan wa asudda faqraka. Wahai manusia, sempat-sempatkan, lapang-lapangkan waktumu beribadah kepadaku. Ku kayakan kalian, ku angkat kemiskinan dari hati kalian. Wa illa, jika tidak, amla yadaika syuklan, ku buat kalian sibuk mencari rezeki, tapi rezeki tak ku berikan. Betapa banyak orang tak sempat beribadah gara-gara cari rezeki. Padahal teori Allah, beribadahlah supaya dapat rezeki. Tapi ada orang usahakan solat berjamaah, solat sendiri pun kadang-kadang tak sempat lagi cari rezeki. Karena menurut dia, kalau solat ke solat bila nak cari rezeki, kalau baca Quran bila nak cari rezeki, kalau puasa sunat bila nak cari rezeki, habis waktu untuk beribadah. Macam mana nak cari rezeki? Tapi teori Allah begitu rupanya. Beribadah, luangkan waktu, rezeki kan ku berikan, kata Allah. Tapi sekali lagi, prinsip sebanyak orang apa? Tak sempat baca Quran, tak sempat ke masjid, tak sempat duduk majlis ilmu cari rezeki. Kata Allah, aku sibukkan betul kalian. Akhirnya tak ada istirahat. Sibuk, tapi nak juga dapat bagaimana. Macam mana orang, macam mana yang memberi rezeki itu kita jauhi. Orang kalau minta, dekatilah dia. Ini minta sama dia tapi dijauhi. Apa kata Allah? Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk.
Apa kata Allah? Suruh keluargamu salat. Bersabar di atas salat. Kami tak minta rezeki kepadamu. Justru rezekimu aku yang kasih, kata Allah. Suruh keluargamu salat dan salatlah dengan sabar. Aku tak minta rezeki. Apa maknanya? Banyak orang gegara cari rezeki tak sempat salat. Aneh. Dia minta rezeki ke Allah. Allah yang ngasih itu ditinggalkannya. Mana dapat? Tapi kalau kita taat beribadah kepada Allah, Allah buat awak senang, goyang kaki, rezeki datang, Allah utus orang-orang jujur yang mengurus pekerjaan kita. Woi, sedapnya hidup. Tapi macam itu bisa jemaah. Belum pernah ngamal, belum merasakan macam itu lagi. Jadi kalau ada orang merasakan macam itu, sedap betul lah hidup jemaah. Rupanya kunci rezeki ada pada ketaatan beribadah. Banyak pintu-pintu lain lagi jemaah. Tak salah ada 9 pintu. Awak dapat terbuka 7 jadilah jemaah. Kalau 2 tertutup, 9 buka, 7 terbuka jadilah. Yang bahayanya tak terbuka satu pun, tapi dapat rezeki. Ini bahaya. Saya ulangi, pintu tertutup tapi rezeki dapat. Kita mesti curiga. Ini bahaya. Ini bukan sayangnya Allah. Salat tidak, rezeki lancar juga. Silaturahmi putus, rezeki lancar juga. Gitu. Kaum muslimin kaum muslimat, puasa tidak, rezeki lancar juga. Yang macam ini mesti kita curigai. Aduh, apa ni? Makin jauh dari Allah, banyak rezeki ni. Ayo tu jemaah. Itu istidrat, nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Jemaah, waktu Isya sudah masuk. Kita cukup sampai di sini. Semoga ada manfaat dan terlebih-lebih hendaknya dapat ridha dari Allah Taala. Kita tutup dan doakan para ulama majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.